Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mulai belajar ilmu balaghah, bagian dari ilmu bahasa yang tentunya bagi kita penuntut ilmu syar'i sangat perlu untuk mempelajari ilmu ini. Faidahnya tentu kita ingin merasakan balaghahnya Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu mukjizat, dan salah satu bagian dari kemukjizatan Quran itu adalah kemukjizatan dari sisi bahasa. Kalau kita tidak belajar balaghah, ya kita tidak akan bisa merasakan kemukjizatan bahasa itu. Keindahan bahasa Al-Quran tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mengetahui ilmu ini. Alhamdulillah, di Al-Iman ini kita pernah belajar tasrif, kemudian belajar nahwu. Tasrif itu bangunan kata, ibarat rumah itu, tasrif itu ya batu batanya, pasirnya, semainya. Ketika dicampur itu urusannya ilmu nahwu, dia susunannya itu adalah ilmu nahwu. Maka nahwu akan membahas tentang sebuah tarkib atau satu susunan kalimat. Kalau tasrif, shorof itu kan membahas kata, tapi kalau sudah nahwu itu membahas kata. Balaghah itu nanti akan membahas sisi keindahan di dalam susunan itu sendiri, makna yang terkandung di dalam susunan nahwu, faidah yang ada dalam nahwu itu sendiri. Nah, balaghah sendiri itu ada 3 ilmu. Balaghah sendiri ada 3 ilmu. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Bayan sebagaimana namanya, apa artinya bayan? Menjelaskan, menerangkan. Di dalam ilmu bayan kita akan belajar menjelaskan satu makna dengan berbagai cara. Tentu beda ketika kita mengatakan kamu cantik, tapi dengan satu ungkapan kamu seperti rembulan, meski makna yang diinginkan, makna yang ingin disampaikan adalah kamu cantik. Tapi beda ketika kita mengatakan anti jamilah, secara makna langsung sampai. Tapi ketika kita mengatakan anti kal qamar fil jamal, tentu maknanya
berbeda, cara menjelaskan berbeda, maka makna yang akan sampai juga berbeda. Ketika kita hapus adatu at-tashbih misalnya, kafnya kita hapus, anti qamar, sudah nggak pakai seperti lagi. Ini juga tentu lebih. Anta qamar, anti qamar. Akan beda lagi ketika mengatakan ta'ala ya qamari, kesini rembulanku. Sudah nggak ada anti lagi. Ini satu makna anti jamilah, tapi diungkapkan dengan ungkapan yang bermacam-macam, yang tentunya secara keindahan itu beda. Iya, barakallahu fikum. Sekali lagi kita akan belajar balaghah, dan balaghah ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang al-bayan, itu cara menjelaskan, cara mengungkapkan satu makna, tapi dengan cara yang bermacam-macam. Kemudian ma'ani itu jamak dari makna, yang nanti kita akan belajar lebih pada makna-makna yang terkandung di dalam bahasa Arab. Contoh akan membahas tentang al-khabar wal insya. Nanti akan mempelajari juga al-qasr, pembatasan, dan beberapa pembahasan tentang makna yang nantinya tentu harapannya kita bisa memaknai firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan yang semestinya. Contoh, iyyaka na'budu. Contoh, iyyaka na'budu. Ada makna hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah. Dari mana makna hanya kepadamu? Hanyanya dari mana? Taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan yang semestinya di akhir. Jadi makna hanya kan tidak ada secara lafaz di dalam iyyaka na'budu, tidak ada. Tapi dari mana kita mendapatkan makna hanya? Didahulukannya iyyaka daripada na'budu. Di situ ada makna hanya. Hanya itu artinya hasr. Nah, hasr atau qasr itu nanti akan dibahas di ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Kemudian nanti di akhir kita akan belajar namanya ilmu al-badi'. Ilmu badi' dulu pernah saya singgung. Ada keindahan di dalam Rabbaka fakabbir. Apa itu? Apa keindahan yang ada di Rabbaka fakabbir? Sudah susunan mau dibaca dari depan ya Rabbaka fakabbir, dari belakang juga Rabbaka fakabbir. Betul? Iya. Iya kan? Rabbaka fakabbir. Ayah, dari sini gimana? Rabbaka fakabbir. Ada satu keindahan ya
Iya. Atau misalnya kullun fi falak. Kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falak. Ini ya, ulama yang nemu bukan saya. Maka ada seorang penyair dulu pernah saya tuliskan ya. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin fahal kullu mawaddatihi tadum. Itu dibaca dari belakang juga sama. Ini lebih panjang. Tapi kan terinspirasi dari Quran. Iya. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin fahal kullu mawaddatihi tadumu. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin fahal kullu mawaddatihi tadumu. Lihat, mawaddatuhu tadumu likulli haufa likulli haulin wahal kullu mawaddatihi tadumu. Ada maknanya kan? Cintanya mawaddatuhu tadumu selalu ada. Likulli haulin, dalam setiap satu hal yang dahsyat ya, satu musibah dan lain sebagainya. Wahal kullu mawaddatihi tadumu. Apakah setiap cintanya juga akan seperti itu, artinya selalu ada. Mau dibaca dari awal ataupun dari akhir itu sama. Nanti ada pembahasan tentang muhassinat badi'iyah, hal-hal yang bisa membuat bahasa Arabnya bagus. Iya, atau kalaupun kita tidak bisa mengarang satu karangan yang bagus, setidaknya kita merasakan bagusnya Quran. Iya, bahwa di situ ada muhassinat atau penghias-penghias baik yang lafaz maupun yang makna. Ini hal-hal yang akan kita pelajari dalam ilmu balaghah insyaallah. Ya, kita mulai biiznillah taala halaman 1 di al-muqaddimah. Qala hafizahullah taala al-muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Fahadhihi risalatun mujazah. Mujazah artinya mukhtasarah. Ini adalah risalah yang ringkas fi ilmil balaghah, dalam ilmu balaghah. Wada'tuha, aku meletakkannya, maksudnya mengarangnya, lil mubtadi, untuk pemula. Ya, pemula maksudnya adalah pemula dalam ilmu balaghah ini. Karena tidak mungkin belajar balaghah sementara belum belajar nahwu, belum belajar shorof, sulit. Ya, al-mubtadi maksudnya adalah pemula untuk ilmu balaghah. Kay yashula lahu fahmu hadzal ilmi, agar mudah baginya memahami ilmu ini. Maksudnya dibuat ringkas untuk memudahkan mempelajari ilmu ini. Ra'aitu an ajma'a qawaidahu, aku melihat, ya maksudnya aku berpendapat juga bisa, untuk mengumpulkan kaidah-kaidahnya, artinya kaidah-kaidah ilmu balaghah, ma'a darbi mithalin likulli qaidatin au mas'alatin, dengan memberi contoh untuk setiap kaidah dan masalah. Faja'at risalatun sahlah, maka datang risalah yang mudah ini.
fa arju min qari'iha, aku berharap, kata muallif, aku berharap dari pembacanya, ha kembali ke risalah, ad-du'a, aku mengharapkan doa, bi zahril ghaib. Doa li berarti doa untuk kebaikan, iya, kebaikan. Kalau ad-du'a ala, doa untuk keburukan, tapi ad-du'a li, doa untuk kebaikan. Bi zahril ghaibi, dengan tidak sepengetahuanku, ya. Zahril ghaib aslinya, zahri itu punggung, ghaib itu ya ghaib, artinya tidak di dalam kehadiranku, saat aku tidak ada, artinya saat aku tidak tahu. Wallahu al-musta'an, Allah lah yang zat yang dimintai pertolongan. Al-faslul awal ilmul bayan. Pasal yang pertama, ilmu bayan, ilmu yang pertama di dalam ilmu balaghah ini. Pembahasan pertama tentang at-tashbih. At-tashbih ini masdar dari syabbaha yushabbihu, artinya menyerupakan, ya, menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Nah, kita akan melihat di sini. Apa itu ta'rifut tashbih? Definisi tashbih apa? Huwa bayanu anna syai'an aw asya'a, keterangan bahwa sesuatu atau beberapa sesuatu syarakat ghairaha fi sifatin aw aksar, yang apa ya, syaraka yusyariku artinya berserikat, sama, berbarengan, ya, intinya bahwa ada sesuatu atau beberapa sesuatu yang memiliki kesamaan, gitu ya, dalam sifat au aksar, fi sifatin, dari satu sifat atau beberapa sifat, au aksar, atau lebih banyak daripada satu sifat. Fi sifatin menunjukkan fi sifatin wahidah, au aksar, atau serupa dalam banyak sifat. Nah, menyerupakannya ini biadatin, dengan alat. Adat itu bisa harf, bisa isim, bahkan bisa juga dengan fi'il. Contoh, ini hiya al-kaf. Contoh al-kaf, ka, anti kal qamari. Maka ada kaf di sini, ka, ini merupakan harfu tashbih. Iya. Pakai isim, contoh, anti mithlul qamari. Mithlu, iya, apa? Mithlu harf, isim atau fi'il? Isim. Mithlu isim. Atau bisa pakai fi'il, contoh, anti tushbihin al-qamar. Tushbihin isim, fi'il atau harf? Fi'il. Ayah. Maka lebih umum pakai kata adat. Pakai kata adat karena adat mencakup harf, isim, dan fi'il. Au nahwiha, maka beliau mengatakan hiya al-kafu au nahwiha. Jadi alatnya ini adalah kaf atau yang sepertinya. Sepertinya, contoh diantaranya adalah ka'anna, mithlu, kamathali, kemudian yushbihu, ashbaha, ya, mathala yumathilu, wahakadha. Malfuzah itu dilafazkan, artinya ada tulisannya atau diucapkan. Au malhuzah yang diperhatikan, artinya secara tulisan dia tidak ada. Contoh misalnya begini, tarjun najata
walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak meniti jalannya, sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Apa wajhu syabahnya? Ini kan ada tasbih, sama-sama mustahil ya. Tapi di sini tidak ada lafaz secara jelas untuk menandakan bahwa ini diserupakan ini. Tapi dari maknanya kita bisa memperhatikan adanya tasbih, meskipun di situ secara adat atau alatnya tadi tidak ada. Sampai di sini paham? Insya Allah ya. Ini ada tasbih, dan tasbih di Quran banyak sekali. Kalau saya mengajar balaghah biasanya masing-masing santri itu saya beri juz. Contoh misalnya Pak Husain juz 1, Pak Fajar juz 2, dan hakala. Terus untuk apa? Lebih dekat dengan juznya, cari tasbih. Contoh pembahasan tasbih nanti begitu. Cari tasbih di juzmu. Gimana? Mara'yukum? Iya, nanti cari misalnya masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Nah, mulai dapat gitu kan? Iya, dengan tentuan. Ya, maksudnya PR. Kalau di sini nanti nggak cukup waktu. PR sambil tadarus, melihat juznya sambil mencari tasbih yang ada di situ. Untuk apa? Untuk merasakan bahwa kita belajar ilmu ini faidahnya itu ke Quran gitu loh. Ya, faidahnya ke Quran. Jadi kita langsung merasakan faidahnya. Hakala. Oke, ba. Arkanut tasbih. Rukun-rukun tasbih. Apa saja? Arkanut tasbihi arba'atun. Rukun tasbih itu ada 4. Hiya, pertama al-musyabbah. Musyabbah itu yang diserupakan. Iya. Contoh di sini anta kal asadi fis syaja'ah. Contoh di sini anta kal asadi fis syaja'ah. Anta kal asadi fi syaja'ah. Anta ini musyabbah karena dia yang diserupakan. Kamu seperti singa. Terus yang kedua al-musyabbah bih, asadnya. Jadi ini musyabbah. Al-asad, kamu seperti singa. Jadi yang diserupakan dengannya. Musyabbah bihnya singa. Wa yusammayani tarafayit tashbih. Yusammayani disebut, musyabbah dan musyabbah bih ini disebut tarafayit tashbih. Taraf itu apa? Ujung, dua ujung. Tarafai, aslinya tarafai ini. Ninya nun dihapus li ajlil idhafah. Tarafai at-tashbih, dua ujungnya tasbih. Musyabbah dan musyabbah bih. Musyabbah yang diserupakan, musyabbah bih yang diserupakan dengannya. Contohnya anta musyabbah, al-asad apa? Musyabbah bih. Terus yang ketiga adatut tasbih, ini ka ini. Ini adat. Ini tadi musyabbah. Ini musyabbah bih. Ini adatut tasbih. Adatut tasbih. Baru wa wajhus syabah. Apa wajhus syabah? Fis syaja'ah. Sisi kesamaan. Wajhus syabah, sisi kesamaannya. Di sisi apanya?
di sisi keberanian. Iya, di sisi keberanian. Jika tasbih seperti ini disebut tasbih yang sempurna atau disebut juga tasbihut tam. Tasbih yang sempurna, 4 rukunnya tersedia semuanya. Ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih, apa namanya ini? Wajhu asyabah. Wajhu asyabah. Baik. Wajibu dan wajib. Apa yang wajib? An yakuna, isim yakun kembali kemana? Wajhu syabah. Oke. Isim yakun kembali ke wajhu syabah. Jadi wajhu syabah ini wajib untuk menjadi aqwa, lebih kuat, wa azhar, lebih tampak, fil musyabbah bih, di dalam musyabbah bih, dalam hal ini asad. Jadi wajhu syabah, keberanian, asy-syaja'ah di sini harus lebih kuat berada di musyabbah bih, harus lebih tampak di musyabbah bih daripada keberadaan syaja'ah di musyabbah. Yajib an yakuna wajhu syabah aqwa wa azhar fil musyabbah bih minhu fil musyabbah. Ya, harus lebih tampak daripada keberadaan wajhu syabah berada di sini. Tapi sangat mungkin dibalik. Iya, nanti namanya tasbih maklub. Contoh al-asadu mithluk fi syaja'ah. Ini beda lagi nanti. Ini namanya apa? Tasbih maklub, tasbih tapi dibalik. Al-asadu mithluk. Justru singa yang seperti kamu. Fi syaja'ah. Nah ini kan lebih, jadi dia maknanya tentu lebih ya. Tasbih maklub itu memberi makna lebih, jadi justru singa itu yang seperti kamu. Itu beda lagi. Kalau finnaum berarti nanti ada pembahasan lagi menyebutkan satu wajhu syabah yang mungkin tidak tergambar ya oleh orang. Ya, namanya asad yang paling tampak sifatnya adalah keberanian. Tapi kalau ini tidur, nah ini, dia nanti ada pembahasan yang lain, ya, ada pembahasan yang lain tentang macam-macam tasbih nanti. Baik. Ada yang menyebut cinta itu seperti kentut. Baunya bukan, meskipun yang enggak, dia kalau ditahan sakit, kalau dikeluarkan malu. Dikeluarkan malu. Nah, cinta kan begitu, dia mau ngomong aku suka kamu, itu kan ada malunya, tapi kalau enggak diungkapkan dia begitulah. Sakitnya di sini. Nah, cuma kan namanya kentut, a'azzakumullah, itu identik dengan bau kan. Tapi ini dicari sebuah wajhu syabah yang lain. Nah, ini tentu ini salah satu di antara keunikan di dalam balaghah begitu ya. Ada tasbih itu bermacam-macam yang tentu memberi satu makna tersendiri. Mungkin orang ketika mengatakan cinta itu seperti kentut, ada satu perhatian yang diberikan, gitu kan? Nah ini salah satu di antara tadi bayan. Kenapa disebut bayan? Ini karena di situ kita akan mengungkapkan satu makna, tapi dengan cara yang bermacam-macam, gitu. Membuat orang akhirnya memicingkan mata, mengerunyutkan dahi. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, di sisi itulah baru Al-Quran kan juga beberapa kali, bahkan banyak sekali tasbih di dalam Al-Quran yang itu disebutkan oleh Allah agar kita mikir apa sih maksud Allah ini.
kok menyerupakan ini dengan ini. Yang kadang wajhu syabahnya tidak Allah sebutkan. Yang nanti kalau wajhu syabahnya tidak disebutkan namanya apa kita akan pelajari setelah ini. Aqsamut tashbih, macam-macam tashbih. Pertama, at-tashbihul mursal. Apa itu at-tashbihul mursal? Wa huwa ma dzukirat fihil adatu. Yaitu tasbih yang disebutkan adat at-tashbih. Jadi kalau ada sebuah tasbih di dalamnya ada adatut tasbih, ini namanya apa? Tasbih mursal. Kalau contohnya antakal asadi fis syaja'ah, ini selain bahwa dia tasbih mursal karena adatut tasbih disebut juga tasbih tam, tasbih sempurna. Kenapa? Lengkap rukunnya, yang 4 ada semuanya. Musyabbah adatut tasbih, musyabbah bi, wajhu syabah. Keempat-empatnya ada, maka ini disebut tasbih tam. Tapi karena adatut tasbih ada, maka dia disebut apa? Tasbih mursal. Kedua, ada namanya at-tashbihul muakkad. At-tashbih al-muakkad, yang ditekankan. Wa huwa, apa itu? Ma hudifat minhul adat, lawannya mursal. Lawannya mursal. Kalau mursal tadi adatut tasbih disebut, kalau muakkad itu adatut tasbihnya tidak disebut. Tentu maknanya lebih dalam karena tidak perlu pakai seperti, seakan dia menyatu. Contoh, al-alimu siraju ummati. Kalau kita ambil contoh ini, kira-kira jadinya gimana? Enggak. Antakal asadi fi syaja'ah, jadikan tasbih muakkad. Anta siraju ummah. Bukan. Ini kita jadikan tasbih muakkad. Antal asad fi syaja'ah. Anta al asad. Kira-kira rasakan anta kal asad dengan antal asad. Kuat mana? Antal asad, kamu loh singa. Bukan kamu seperti singa, kamu singa. Nah ini kan lebih, makanya dia disebutnya muakkad. Dia lebih ditekankan, lebih kuat. Antal asad. Oke. Ini untuk, maka saya nanti akan banyak meminta antum untuk tadi rasakan bedanya. Ya. Baik. Ketiga, at-tashbihul mujmal. Mujmal itu global. Kapan itu? Wa huwa ma hudhifa minhu wajhu syabah. Dihapus wajhu syabah. Kalau seperti ini gimana kira-kira? Antakal asad tidak disebut fi syaja'ah. Sehingga dia global. Tidak hanya di keberanian saja. Tadi mungkin tidurnya juga. Makanya seperti singa. Matanya, suaranya mungkin, apanya. Jadi justru global untuk menandakan bahwa apa? Banyak sisi kesamaan antara kamu dan saya. Ya. Jadi ketika wajhu syabahnya itu tidak disebut, justru itu membuka peluang untuk kita berimajinasi sisi kemiripannya ada di mana, silahkan gitu. Dan beberapa kali Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebut wajhu asyabah di dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bahwa memang meminta kita berpikir apa kemiripan yang ada di dalam. Nah, di sini contohnya anta kal asad saja, tanpa fi syaja'ah, menunjukkan banyak kemiripan. Lawannya nomor 4, at-tashbihul mufassal. Mufassal artinya lebih detail, didetailkan. Kalau mujmal global, ini didetailkan. Wa huwa ma dzukira fihi wajhu syabah. Saat disebutkan wajhu syabah, contohnya ini antakal asadi fis syaja'ah, maka penyebutan fis syaja'ah menunjukkan bahwa
dibatasi kemiripannya pada sifat yang paling kuat di dalam hewan atau binatang singa ini. Ya, maka dia disebut al-mufassal, yang didetailkan. Taib. Di sini contoh yang lain, anta atau anti juga bisa, kasyamsi fid dhiya. Ya. Anti fi syamsi fid dhiya. Ya. Mana wajh syabahnya? Fid dhiya. Iya, dalam cahayanya. Ya, dalam cahayanya. Ini dibatasi ya, bukan panasnya ya. Masya Allah. Anti kasyamsi fil hararah. Kalau sudah fil hararah itu membuat panas ya, membuat panas hati gitu kan. Masya Allah. Anti kasyams. Wah, sudah seneng ke fil hararah. Ini jadinya merengut ya. Tadinya senang jadi merengut ketika disebutkan wajhus syabah. Yang kelima, ada at-tashbihul baligh. Baligh itu dari kata balagha yang berarti sampai. Ya, artinya lebih sampai ya, al-baligh yang lebih sampai. Wa huwa ma hudhifat minhul adatu wa wajhus syabah. Adat at-tashbih dihapus, wajhus syabahnya juga dihapus. Jadi kalau contoh di sini gimana? Anta asad. Anta asad. Ayat. Anta asadun itu tashbih baligh. Jadi sudah tanpa kaf, berarti tidak mirip, seakan-akan dia menyatu persis betul-betul, dan tidak disebutkan wajhus syabah sehingga kemiripan itu tanpa batas. Ayat. Kemiripannya adalah tanpa batas. Ini disebut tashbih baligh. Tashbih baligh. Iya. Nanti ada namanya isti'arah ketika antanya dihapus. Iya. Langsung ya asad. Masya Allah, ja'al asad. Enggak perlu anta kal asad kan. Pas datang masuk ja'al asad. Ini di situ ada isti'arah. Namanya isti'arah, dan isti'arah itu pembahasan setelah tasbih karena dia cabang dari tasbih. Ini macam-macam tasbih. Gampang toh balaghah? Siapa bilang balaghah itu sulit? Iya. Baik, ya. Ini tadi ketika sukirat minhu ada tuh al-adad ya, itu kan pakai al-asadnya pakai al. Nanti ketika di atas dul balik itu apa bedanya kalau kita ungkapkan aliyun asadun wa al-aliyu al-asad. Aliyun al-asad. Iya. Ini ada satu pertanyaan ketika khobar itu pakai al dan khobar yang tanpa al, anta asadun dan anta al-asad. Maka di sini ada pembahasan balaghah yang nanti ada di ilmu ma'ani. Nanti ada di ilmu al-ma'ani. Hanya saja karena ini ringkas, sepertinya beberapa pembahasan tidak ada. Ya, tapi ini kan pemula ya. Nanti ada pembahasan misalnya ada di Mi'atul Ma'ani wal Bayan, itu nanti akan ada pembahasan namanya al-isnad. Al-isnad itu contoh mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Salah satu pembahasan di mubtada, apa fungsinya ketika mubtada itu ma'rifah? Apa fungsi ketika mubtada itu nakirah? Maknanya apa? Khobar juga demikian. Ketika khobar nakirah, itu maknanya apa? Khobar ma'rifah maknanya apa? Ringkasnya, kalau ma'rifah menunjukkan dia lebih
ada penekanan, anta al-asad, kamulah singa itu. Kamulah singa itu. Karena al-asad ada al yang menunjukkan bahwa al-asad di sini apa? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Maknanya dia lebih dalam daripada anta asadun. Sama seperti ketika kita mengatakan anta ustadun dengan antal ustad. Kamu lo guru. Kamu lo sang guru itu. Tentu beda ketika mengatakan anta ustadun. Kamu seorang guru kan gitu. Tapi anta al ustad, kamu sang guru itu. Maknanya lebih dalam. Ya, maknanya lebih dalam. Tapi nanti pembahasan ini ada di pembahasan al-ma'ani karena nanti akan terkait musnad ilaih. Terkait musnad dan musnad ilaih, dan itu adalah pembahasan di ilmu ma'ani. Makna ketika itu nanti begitu. Ma'rifah nakirah yang kemarin hanya pembahasan nahwu. Kalau di balaghah nanti dibahas ketika ma'rifah maksudnya apa, ketika nakirah maksudnya apa. Maka memang belajar balaghah harus melewati nahwu karena itu akan memaknai beberapa pembahasan di dalam nahwu. Nah, pertanyaan lagi? Ya. Ini antara yang pertama dan yang kelima. Iya. Bukan yang tasbih, mursal sama mufassal. Itu kayaknya namanya kan sama kan? Iya. Iya. Melihatnya dari sisi melihatnya kalau yang mursal melihatnya dari sisi disebutkannya ada tasbih. Lihatnya di sisi itu. Kemudian untuk al-mufassal melihatnya di sisi penyebutan wajhus syabah. Lihat di penyebutan wajhu asyabah. Begitu dari sisi melihatnya di sisi apa. Meskipun contohnya sama, tapi ya sudut pandangnya yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Kalau misalnya misalnya Ali al-Asad, kemudian saya dimaksud dengan asad yang muayyan, itu bisa nggak? Iya, karena dia ma'rifah. Ma'rifah itu menunjukkan tertentu. Makanya tadi saya bilang misalnya anta al-khatib, kamulah sang khatib itu. Jadi seakan-akan antara saya mutakallim dengan antum yang mukhatab itu ada sudah menyepakati bahwa khatib itu ya fulan. Atau ketika saya mengatakan antal ustad, itu ya ustad dengan spesifikasi tertentu yang semacam disepakati antara mutakallim dan mukhatab karena dia ma'rifah. Tapi kalau nakirah itu kan hanya anta ustadun, kamu seorang guru. Beda. Sama dengan al-asad dan asadun, anta asadun. Asad secara umum, tapi antal asad. Jadi seakan-akan antara mutakallim dan mukhatab itu menyepakati al-asad yang dimaksud. Tentu dia yang bukan yang kurus, yang jina. Tentu ya itu itu ma'ruf, makanya disebut ma'rifah. Itu tergantung antara mutakallim dan mukhatab yang bicara dan yang diajak bicara, orang pertama dan orang kedua dalam memahami. Nah, Kalau dalam Al-Quran iya. Apa itu? kalau misal dalam Al-Quran Iya, itu PR makanya nanti cari ya. Iya, nanti dijadikan PR kalau mau dibagi jusnya, nanti silakan untuk mencari. Ya, lanjut. Tasbih mursal sama tasbih Al-mufassal, contohnya sama. Ya, ini tadi yang ditanyakan sama Pak Husain.
kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika mursal berarti cara melihat kita disebutkannya ada tu tashbih. Ya. Ketika ke mufassal itu lebih melihatnya ke dia wajh syabahnya disebut. Ya, dia wajh syabahnya disebut. Nah, ini tadi ya, kembali ke tadi apa namanya, ketika khobar ma'rifat alia dengan alia, kapan kondisi wajib diberi dhamirul fasl? Iya, harus diberi dhamirul fasl ketika ada labs, ada iltibas, ada kemungkinan salah paham dikira naat. Iya, tapi ketika tidak ada labs, silahkan saja tanpa dhamirul fasl. Jadi dalam pembahasan dhamirul fasl itu kapan dhamirul fasl didatangkan? Ketika ada kemungkinan salah paham, mukhatab salah paham bahwa khabarnya itu adalah naat. Misalnya gini tadi ya, Aliyun al-ustadz, Aliyun al-ustadz. Iya. Aliyun al-ustadz. Apa i'rabnya Ali? Mubtada. Apa i'rabnya ustadz? Nah, Aliyun al-ustadz kan sangat mungkin bahwa al-ustadz itu naat ketika misalnya Aliyun al-ustadz fil fasl. Aliyun al-ustadzu fil fasli. Ketika saya i'rab al-ustadz naat, mana khobarnya? Fil fasl. Aliyun al-ustadz, Ali yang guru itu, Ali yang guru itu di kelas. Berarti mana khobarnya? Fil fasl. Karena kita meng-i'rab misalnya al-ustadz sebagai naat. Mungkin? Mungkin kan? Aliyun al-ustadz fil fasl. Oke. Sekarang agar tidak di i'rab naat, maka bisa ditambahkan dhamirul fasl. Aliyun huwal ustadz fil fasl. Aliyun huwa al-ustadzu fil fasl. Apa i'rabnya al-ustadz? Dengan adanya huwa harus khobar, nggak bisa naat. Nah, huwa ini namanya apa? Dhamirul fasl. Namanya dhamirul fasl. Nah, dhamirul fasl ini pembahasannya ada di ilmul ma'ani. Dia bukan di bayan. Karena tadi ilmu ma'ani nanti akan membahas tentang makna ya. Makna ketika ada dhamirul fasl bagaimana, tanpa dhamirul fasl bagaimana, itu pembahasannya ada di ilmu ma'ani. Nah, tapi sekali lagi, kapan dhamirul fasl itu didatangkan? Ketika ada kemungkinan salah paham bahwa yang mestinya ingin dipahami khobar nanti khawatir disalah paham bahwa dia adalah naat. Gitu ya. Lanjut. Oke, guys. Dal, tashbihut tamthil. Tashbihu at-tamthil. Apa itu tashbihut tamthil? Yusamma tashbihu tamthilan idza kana wajhu syabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addid. Tashbih akan disebut tamtsil kapan? Jika wajhu syabahnya ya, sisi kemiripannya adalah suratan muntaza'ah, satu gambaran yang diambil min muta'addid dari
apa lawannya tunggal? Jamak. Ya, min muta'addid dari beberapa. Jadi bukan dari satu. Beda kan ketika misalnya fi syaja'ah. As-syaja'ah satu. Jadi wajhu syabahnya hanya fi syaja'ah. Nah, ini enggak. Wajhu syabahnya tidak dari satu lafaz, tapi gambaran dari beberapa kata. Min muta'addid. Ayat. Wa ghairu tamtsil idza lam yakun wajhu syabahi kadzalika. Disebut ghairu tamtsil, tasbih ghairu tamtsil, ya lawannya ya. Idza lam yakun wajhu syabah kadzalik, jika wajhu syabahnya tidak seperti itu. Ayat. Ka qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini kan banyak. Oke. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oke, sekarang kita coba praktek. Mana musyabbah? Mana musyabahnya? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Oke, ini apanya ini? Musyabbah. Mana musyabbah bi? Habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sudah? Saya ulangi. Mana musyabbah? Oke, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mana musyabbah B? Habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Oke, mana ada tu tasbih? Kamathali. Ayo, kamathali. Oke. Mana wajhu syabah? Nah ini. Wajhu syabahnya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajhu syabahnya tidak disebut. Berarti kalau tidak disebut, ini secara tasbih tadi masuk namanya apa? Tasbih mujmal. Nah, tasbih mujmal atau wajhu syabah yang tidak disebut oleh Allah ini bukan hanya di habbah. Bukan bahwa misalnya orang yang berinfak itu seperti biji. Kalau misalnya orang yang infak seperti biji, di sisi apa? Nah, bukan hanya misalnya kayak ini kan fi syaja'ah kan satu kata. Faham maksud saya? Fi syaja'ah satu kata. Nah, kalau coba carikan satu kata untuk menunjukkan wajhu syabah ayat ini. Nah, satu kata wajhu syabah, kan wajhu syabahnya tidak disebut. Ya, misalnya alladzi yunfiqu fi sabilillah kamathali habbatin. Bisa berkembang. Ya? Bisa berkembang. Infaknya atau orangnya? Maka tentu tidak bisa dengan satu kata. Karena wajhu syabahnya, karena musyabbah bihnya juga bukan hanya habbah, tapi diterangkan di situ adalah habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka wajhu syabahnya bukan hanya satu kata, tapi sebuah keadaan atau surah muntaza'ah min muta'addid. Satu gambaran yang diambil dari beberapa kata, dia bukan hanya satu kata saja. Maka disinilah disebut tasbih
tamsil. Karena toh di dalam benak kita, orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti biji yang masih ada yang begini, yang begini. Ini kan muta'addid berarti. Ini muta'addid. Untuk kemudian kita ambil sebuah surah muntaza'ah atau gambar secara umum, orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti biji yang menumbuhkan tangkai gini ya, menunjukkan 7 tangkai, dan setiap tangkai dalam hal bahwa dia akan berkembang dengan berlipat-lipat. Nah, begitu kan akhirnya. Sama-sama akan berkembang berlipat ganda. Kata-kata ini adalah wajhu syabah yang merupakan surah, sebuah gambaran yang ini diambil dari muta'addid. Tidak dari satu kata saja. Tidak diambil dari satu kata saja. Nah, ini disebut tasbih apa? Tampil, dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Bagaimana sifatnya? Asluha sabitun wa faruha fis sama. Tasbih apa? Tamsil. Karena Allah membuat sebuah gambaran. Dia bukan hanya anta kal asad. Ya. Anta kal asad ini kan satu. Tapi ini min muta'addid, sehingga diambil dari situ wajhu syabah yang merupakan satu gambaran, gambaran yang diambil dari beberapa kata. Surah muntaza'ah, dia bukan hanya satu, tapi dia adalah sebuah gambaran, sebuah gambaran. Surah muntaza'ah. Taib. Lam, ada namanya at-tashbih ad-dimni. At-tashbih ad-dimni. Dimen itu asli maknanya adalah cakupan. Tashbih ad-dimni. Apa itu tashbih dimni? Lihat. At-tashbihud dimni tashbihun la yudha'u fihi al-mushabbahu wal mushabbahu bihi fi suratin min suwarit tashbihil ma'rufah bal yulmahani fit tarkib. Tasbih dimni adalah tasbih yang tidak diletakkan atau dibuat di karang. La yudha'u fihil mushabbahu wal mushabbahu bihi, tidak diletakkan, tidak dibuat. Musyabbah dan musyabbah bihnya tidak dibuat fi suratin min suwarit tasbihil ma'rufah, tidak dibuat seperti pada umumnya musyabbah dan musyabbah bih. Tapi apa? Bal yulmahan. Yulmah itu apa ya maknanya di bahasa kita ya? Dia bukan misalnya kamu seperti singa. Ini kan jelas, kamunya jelas, singanya juga jelas. Ini at-tashbih al-ma'ruf atau musyabbah ma'ruf, musyabbah bi ma'ruf. Tapi ini yulmahan. Yulmahan itu semacam ada indikasi. Jadi musyabbah bihnya itu sesuatu yang diindikasikan oleh kata-kata yang ada di situ. Dia bukan satu barang, satu benda, tapi musyabbah dan musyabbah bihnya ini satu makna yang diindikasikan oleh kata-kata yang ada di situ. Makanya disebut dimni, dia tercakup. Dia bukan kata itu, tapi yang tercakup di situ, gitu ya. Nanti antum baca terus nanti akan paham. Lihat nanti ada contohnya. Bal yulmahani fit tarkib, diindikasikan dalam satu susunan. Dia bukan satu kata. Ada kemiripan ya dengan tasbih tamtsil. Cuma tasbih tamtsil itu kan tadi berbicaranya di wajhu asyabah. Ini bicaranya ada di musyabbah dan musyabbah.
Wa hadzan nau' yu'ta bihi, macam ini didatangkan liyufida annal hukma alladhi usnida ilal musyabbah mumkinul wuqu', untuk memberi faidah bahwa hukum yang disandarkan kepada musyabbah itu mungkin terjadi, mumkinul wuqu'. Kaqauli syair, contoh, qad yashibul fata wa laysa ajiban an yuran nuru fil qadibir ratibi. Iya. Qad yashibul fata, pemuda itu apa? Kadang-kadang beruban. Qad yashibul fata wa laysa ajiban. Enggak aneh. Iya, ada pemuda yang beruban. Kenapa? An yuran nuru fil qadibir ratibi. Kadang-kadang cahaya itu dilihat dari batang-batang yang masih basah, ya, yang artinya belum tua, ya, yang masih segar. Jadi ada an yuran nuru fil qadibir ratibi. Jadi di sela-sela batang-batang yang masih muda, ya, batang-batang pohon, ya, yang masih muda itu terlihat ada cahaya. Mungkin ketika ada cahaya matahari itu ya ada jejer-jejer apa namanya, batang-batang pohon, kemudian di sela-sela batang-batang yang masih muda itu pun masih bisa terlihat cahaya. Ini kalau kita lihat musyabbahnya, iya, dia bukan satu kata. Beda kan ketika kita mengatakan antakal asad. Tapi ini adalah semacam ada indikasi pemuda yang beruban itu mungkin terjadi, sebagaimana mungkin terjadi ada cahaya di balik batang-batang yang masih muda itu. Nah, ini musyabbah dan musyabbah binya tidak seperti pada lazimnya musyabbah dan musyabbah bi, tapi di sini ada cakupan yang ada di dalam kata ini. Qad yashibul fata wa laysa ajiban, ini kan seakan musyabbah nih. Mana musyabbah bihnya? An yuran nuru fil qadibi ar-ratibi. Tapi ini tidak langsung kita lihat ini seperti ini kan, enggak. Tapi ini ada satu gambaran ini seperti gambaran ini. Ini namanya tasbih dimni. Ini pelajaran. Ini berarti harus laisa tasbita, ya, laisa tasbita kan, ya, adatnya. Iya, nggak ada adatnya, bahkan wajib sabahnya juga tidak disebut. Dia hanya untuk mengatakan, untuk mungkinul wuqu'. Ini kan ada untuk memberi faedah bahwa hukum yang dinisbatkan itu mungkinul wuqu'. Artinya pemuda tadi mungkin beruban. Mungkin untuk libayanil imkan, libayani imkanil wuqu', bahwa itu bisa terjadi, akhirnya digambarkan dengan termasuk tasbih dimni yang tadi kita sebutkan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Dimni kan? Dia dimni karena dia bukan sesuatu musyabbah kemudian ada musyabbah bi secara jelas. Kamu pengen berhasil, tetapi kamu tidak meniti jalan keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas daratan. Ini kan ada tasbih, tapi musyabbahnya
jelas satu kata, musyabbahnya juga bukan jelas satu kata. Tapi kita pun di sisi rasa merasakan, oh ya ini ada tasbih. Cuma tasbihnya dim. Memang dalam belajar balaghah, apalagi kalau sudah syair, sudah ayat-ayat Allah yang di situ apa ya perlu kita ulang-ulang tuh, oh pasti pengennya Allah itu gitu ya. Termasuk pengennya penyair ini bagaimana sih? Orang-orang yang makanya mungkin ustazah ini mungkin karena perasaannya lebih tajam ya. Puitis sama baper beda. Iya. Jadi nggak bisa ditasbih ya. Tapi kadang karena memang satu perenungan, maka silahkan coba antum baca tafsir, contoh misalnya tafsir fi Dhalailil Quran, ditulis dalam sebuah kesendirian oleh Said Qutb di penjara. Itu memang bahasanya kuat, sastranya kuat sekali di dalam tafsir fi Dhalailil Quran. Ditambah memang beliau sastrawan, maka ada yang tidak suka dengan beliau itu fi Dhalailil Quran bukan tafsir. Tapi memang subhanallah, lihat saja bagaimana beliau menyampaikan dalam fi Dhalailil Quran ini. Di situ ada tasbihat, ada macam-macam. Nah, lanjut ya. Ini sampai jam berapa? Jam 10. Kita selesaikan halaman ini. Wow, at-tashbihul maqlub, ini yang tadi saya sebutkan. Huwa ja'lul musyabbahi musyabbahan bih, menjadikan musyabbah bih biddi'ai anna wajha syabahi fihi aqwa wa azhar, dengan satu anggapan, iddia itu anggapan bahwa wajhu syabah di dalamnya, artinya di dalam musyabbahi, kembali ke musyabbah itu aqwa wa azhar. Mithlu ka'anna daw'an nahari jabinuhu, seakan-akan cahaya siang itu batuke. Kan sebenarnya lebih kuat mana? Kira-kira wajh syabahnya apa? Terang kan? Iya, fidyah kan? Iya. Nah, kira-kira batu sama do'un nahar itu kuat mana? Ya kuat do'un nahar mestinya lah. Tapi dibalik, ka'anna do'an nahari jabinu. Siang macam-macam. Iya, dia kan begitu aslinya kan. Al-jabinu ka do'in nahar. Ini dibalik, do'un nahar ka jabinihi. Saking, iya. Contoh misalnya Ustadz Halzik itu seperti Ustadz Adi Hidayat contohnya misalnya. Wah, Ustadz Adi Hidayat itu mirip sama antum. Nah, gitu loh. Ini kan seakan-akan Ustadz Adi Hidayat jadi musyabbahnya, Halziknya musyabbah bih. Ustadz Adi Hidayat itu memang mirip sama antum. Itu kan tentu ablah kan. Nah, dia lebih balik ya, lebih sampai pesan itu bahwa ja'lul musyabbahan bih, musyabbah yang mestinya diserupakan ini dijadikan musyabbah bih. Ada rahasia faedahnya Ustaz? Ya. Rahasia faedahnya. Di asawan faedahnya adalah tadi dia lebih membawa makna yang lebih kuat daripada tasbih yang biasa, tasbih maqlub itu. Ya bisa untuk ngenyek, makanya memang syair itu ada banyak tujuan kan. Min fawaid syair itu kan ada rita, ada hija, ngenyek barang itu loh. Ngenyek itu kan yang ngenyek itu penyair. Iya, satu dia akan mencari kata-kata yang pedas gitu ya.
dia nggak sekedar gitu ya. Dia tidak akan sekedar untuk mengatakan itu. Coba loh, kita lihat misalnya sastrawan itu ketika mengkritik pemerintah, contoh, itu kan bahasanya bagus. Kritiknya itu kritik yang pedas, ya. Maka ada bukan kritik pedas, tapi keripik pedas. Sastrawan, atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah syair atau syu'ara, itu di antara tujuan syairnya adalah untuk hija. Hija itu apa? Untuk ngenyek, terutama ngenyek orang sudah mati itu bisa dihina dengan syairnya. Nah, ini saya lihat beberapa guyonan Disdayu khususnya ya, atau mungkin Lamongan pada umumnya, itu hum yatafannanuna fi ada keunikan. Saya kadang merasa itu dalam guyonan antum itu loh. Ya tadi ada tasbih yang mungkin antum nggak kerasa bahwa di situ ada sebuah tasbih itu. Bahkan dalam ejekan gitu loh, guyon, maksudnya ya, ejekan guyon itu, masya Allah, itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi balaghahnya tinggi, betul. Ada tasbih bagus. Wes toh, coba toh lihat. Ya, misalnya biasanya sing nyanyian sama antara. Pak Hadi karo sapa misalnya? Pak Sohib gitu ya. Oh ya. Coba toh nanti, atau Pak Sohib dengan Pak Nanang besok. Kadang wah, nah, kalau di dalam ikan ya. Kayak gitu sudah. Nah, itu kan tasbih secara tidak langsung. Sebenarnya kita sedang mempraktekkan satu tasbih, hanya saja kan kita tidak punya ilmunya. Tapi kalau kita yang tadi sudah pernah belajar balaghah, ini ada sebuah rasa yang masuk gitu. Api ini tasbih gitu. Nah, itu saya melihat, betul, ana la uzaki Allah ya. Saya melihat ada banyak guyonan yang ada di Sedayu ini. Saya nggak bisa hadirkan contoh itu di sini. Belum pernah saya tulis gitu. Tapi kadang kalau ada celemongan itu nih, iya ini bagus. Coba anda cek. Nah itu kalau di tempat kami nggak banyak dapat itu. kampung orang bisa orang Tenggaret Sungguh. Nah, saya ngelihat itu banyak. Ya di keluarga kadang juga begitu kan. Saya kan mengamati, karena ya saya bukan orang sini gitu, sehingga saya hanya mengamati. Api gitu pemilihan kata guyonannya adik-adik misalnya itu apa istilahnya yang garapi lah apa itu tuh. Roasting itu kan juga perlu sebuah keahlian gitu ya. Yang baru-baru ini viral itu kan siapa namanya yang perempuan itu, Kiki ya, siapa ya, yang ngerosting banyak orang. Itu kan juga butuh kecerdasan dalam roasting sendiri gitu. Dan banyak dalam roasting itu yang dari sisi balaghah tadi masuk dia. Iya. Masuk. Barakallahu fikum. Iya. Sampai di sini majaz dan hakikah, insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah taala. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau wajib syabahnya setengah bisa juga anta fis syaja'ati kal asad. Boleh. Jadi ini tidak mesti urutannya musyabbah, adatut tashbih, musyabbah bi, wajhu syabah, tidak mesti. Ya. Jadi bisa juga misalnya wajhu syabahnya di tengah, boleh. Iya. Ini tadi aksal tasbih saja, tadi kan ada 5. Kemudian untuk tasbihul tamsil, tasbihul binni, tasbihul al-makhluk itu sisi pembagian dari apa? Iya. Yang pertama, kedua saya mau tasbihul tamsil, apakah itu terjadi pada tasbihul al-wujud saja? Iya. Iya. Jadi
Yang disebut di aksam tasbih itu dilihat dari rukun. Dilihat dari rukunnya, lengkap rukun atau tidak lengkapnya itu ada di anwa tasbih yang 5 tadi. Dia hanya dilihat dari sisi rukun. Adapun tasbih tamtsil, tasbih dimni, tasbih maklub ini lebih kepada sisi anwa, ya. Macam-macam yang tidak ada kaitannya dengan rukun tasbih. Wallahu taala. Kemudian apa? Tasbihu tamtsil ini terjadinya pada atas suku al-mufassal. Kebanyakan iya, wallahu alam. Saya tidak bisa menjazm, memastikan bahwa dia hanya di mufassal saja, karena untuk tasbih tamtsil sendiri kan wajhu syabahnya juga surah muntaza'ah. Ya, dia tidak secara spesifik disebutkan. Ya. Sementara mufassal adalah tasbih yang wajhu syabahnya disebutkan secara jelas, secara lugas. Mujmal. Mujmal. Iya. Mujmal iya. Iya. Karena memang tidak disebutkan wajhu syabah. Cuma mujmal itu kan masih disebutkan ada tu tasbih. Iya. Kalau disebut mujmal, dia masih disebut adatu tasbih. Sementara adatu tasbih di sini tidak disebut. Lebih kebalik. Adatu tasbih tidak disebut, wajhu syabahnya tidak disebut. Lebih dekat ke tasbih balik, bukan mujmal, bukan al-mufassal. Ya, bukan mujmal, bukan mufassal. Ya, dia tasbih balik. Wallahu a'lam. Jadi memang hari-hari balaghah ini kita akan bermain kata, bermain perasaan. Ya perlu dihadirkan itu. Dengan itu nanti sekali lagi kita akan merasakan takjub terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat yang hari ini ada dibuat contoh oleh muallif adalah tadi mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini memberikan sebuah gambaran ya, bagaimana Allah menggambarkan infak fi sabilillah. Bagaimana Allah menggambarkan infak fi sabilillah. Orang Makkah atau orang Madinah, orang Arab lah secara umum, itu tidak memiliki gambaran lebih utuh daripada kita yang dekat dengan sawah. Ya. Maka Allah perlu menggambarkan kepada orang-orang Arab tentang itu. Orang Mekah membaca kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil itu apa ya, tergambar. Sementara di Mekah tidak ada sawah, tanaman gandum juga tidak ada, bahkan secara umum ya Arab. Tapi tetap digambarkan oleh Allah. Mungkin mereka lebih mikir daripada kita. Kalau kita masih lihatlah padi itu satu, jelas maksudnya. Iya. Nah ini kan, tapi kita bisa tadabbur. Allah menggambarkan ini untuk orang-orang yang tidak ngerti tentang sumbul. Ya satu tantangan, satu tantangan juga satu ujian keimanan mereka. Pokoknya Allah yang mengatakan itu percaya meskipun belum mereka lihat. Ya sebagaimana
marajal bahraini yaltaqiyan, itu kan mereka juga tidak melihat itu, tapi tertuntut untuk percaya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu. Maka belum lagi Al-Quran berbicara tentang tanaman yang bertangkai, yang kemudian di situ ada tanaman padi, gandum. Kemudian kenapa sih Allah memilih tanaman yang bertangkai itu untuk mentasbih orang yang berinfak? Kenapa bukan pohon yang lain? Hal-hal yang seperti ini tuh bisa kita jadikan bahan untuk tadabbur, untuk perenungan, dan pastikan di situ nanti kita akan mendapatkan satu hidayat, satu faedah-faedah ilmu dari apa yang Allah sampaikan. Kenapa sih Allah memilih pohon ini bukan pohon yang lain? Kenapa Allah menyerupakan orang yang berinfak itu dengan ini bukan dengan yang lain? Ataukah karena di situ juga ada sisi merunduk, semakin banyak bijinya semakin merunduk. Jadi memang nanti di situ keajaiban Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran yang tadi saya sampaikan baru nanti kita akan dapatkan, karena memang salah satu ijazul Quran yang paling tampak dalam Al-Quran adalah sisi ijaz lughawi. Ijaz lughawi, Allah akan menggunakan kata-kata yang memang paling pantas untuk disebut. Sering saya sampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Dulu pernah saya sampaikan sepertinya. Akmaltu dan atmamtu, apa artinya? Menyempurnakan. Tapi kenapa di al-yawma akmaltu lakum dinakum? Kalau din pakai akmaltu, tapi untuk nikmat pakai atmamtu. Kalau dilihat dari ayat yang lain, untuk ayat puasa Allah berfirman walitukmilul iddah. Akmala atau atamma? Akmala. Kenapa? Karena sangat mungkin orang itu sempurna puasanya tapi ada bolongnya. Perempuan apalagi. Tapi dia bisa menyempurnakan. Bisa, tapi ada bolong. Harus, karena ada haid. Artinya akmaltu lakum dinakum, din, agama disempurnakan oleh Allah dengan Muhammad. Ada bolong. Ada. Kan tidak kemudian setiap Rasul itu kan tetap ada jarak. Tidak mesti bahwa Nabi Isa mati, meninggal, wafat, kemudian langsung ada Nabi Muhammad, kan enggak. Ada jeda. Maka ada istilah masa fatrah. Agama itu ada jedanya. Maka Allah pakai walitukmilul iddah. Maka dalam agama Allah pakai akmaltu lakum dinakum. Tapi wa atmamtu alaikum nikmati. Nikmat Allah enggak ada jedanya. Maka pakai atamma. Sama seperti haji dan umrah. Apa kata Allah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah, bukan wa akmilu. Karena kalau sudah labbaik Allahumma hajjan harus sampai rampung. Tidak boleh dibatalkan begitu saja. Labbaik Allahumma umratan harus sampai tahallul. Tidak boleh dipotong, nggak boleh ada jeda. Maka kata atamma di wa atmamtu alaikum nikmati, karena tidak akan ada jeda nikmat Allah dari kita lahir sampai kita mati. Ini artinya hal-hal yang seperti ini loh, itu kan nanti membuat kita jadi bukan ngasal sudah pakai akmalah biar beda lah pakai atama, bukan. Ini memang kata dipilih oleh Allah untuk menunaikan makna itu gitu. Itu di ilmu
apa saat mempelajari itu? Kan ditemukan bahasa Indonesia kan sama menyempurnakan, tapi ada beda antara akmala sama atama itu di ilmu apa? Ada fiqhul lugha di antaranya. Di antaranya ya beberapa kitab tafsir ya. Kenapa sih Allah pakai ini, pakai dan pakai dengan mulai dari husnuzon kita bahwa Allah memilih kata dalam Al-Qur'an bukan ngasal. Bukan misalnya ketika khabirun bima ta'malun lain waktu bima ta'maluna khabir. Mbok dijadikan satu ben rapi wong le ngapalke mungkin ada ya. Nah, mungkin barangkali ada anak mbok dijadikan satu aja bima ta'maluna khabir semuanya. Oh kadang bima ta'maluna khabirun bima ta'malun. Akhirnya orang paling buat jadikan satu aja. Ini bukan tanpa tujuan. Kalau khabirun bima ta'malun berarti Allah ingin segera menerangkan tentang sifat beliau yang khabir. Tapi ketika bima ta'malun khabir, ada sisi penekanan kamunya, apa yang kamu lakukan itu loh. Allah itu maha tahu dengan apa yang kamu lakukan. Tidak rasanya? Allah itu dengan yang kamu lakukan beda kan? Rasanya beda. Maka lihat ketika khabirun bima ta'malun sebelumnya sedang berbicara tentang Allah, tapi bima ta'maluna khabir itu sedang berbicara tentang amalan hamba. Cek. Nah, dari situ takdim takhir itu nanti bab ilmunya ilmu ma'ani. Dia di ma'ani. Karena dia masuk di musnad, di isnad. Tapi kalau bayan ini kan tentang tasbih, kinayah, hakikoh majaz ini. Nanti hakikoh majaz itu kan nanti jadi indah lah sebenarnya. Misalnya kali ini ramili apa banyune sih ramili? Kali ini orang mili. Sama ngalir, nggak ngalir. Sungainya nggak ngalir, atau airnya yang nggak ngalir. Tapi Allah juga berfirman kan, tajri min tahtihal anhar. Yang tajri apa? Anhar. Nah, itu nanti majaz. Dia ada satu kemudian, bukan kemudian loh. Yang ngalir kan airnya. Karena bukan tajri min tahtiha miyahul anhar. Itu besok insya Allah di majaz. Untuk menyusun yang baik dengan tasbih kan sudah tasbih alifuhu, akanuhu, aksamuhu. Nah kemudian di sini ada tasbihu tamthil sama himni sama apa tadi makhluk itu masuk di mana Pak? Ini tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Hajar. Anwa. Ada sebagian menyebutkannya anwa tasbih. Aksam tadi adalah terkait arkan. Jadi rukunnya lengkap atau disebutkan ada tu tasbih dan tidak disebutkannya wajhu syabah, tidak disebutkannya. Kalau musabbah dan musabbabih dalam tasbih harus disebut karena dia tarafai tasbih, dia nggak bisa dihapus. Kalau salah satu musabbah dan musabbabih dihapus, itu nanti babnya isti'arah besok insyaallah. Kenapa nggak dimasukkan aksama jadi 8 gitu? Nggak bisa? Bisa saja, ya, tergantung. Ini karena bukan wahyu ya. Cuma tadi aksam disebut aksam karena dia kaitannya dengan arkan. Dia karena terkait rukun. Ya karena rukunnya tadi yang 4 tadi. Khususnya untuk ada tu tasbih dan wajhu syabah. Disebut tidak disebut, disebut tidak disebut. Tapi kalau musabbah dan musabbabih harus disebut dalam bab tasbih. Harus disebut. Kalau salah satu tidak disebut, nanti masuknya isti'arah. Kalau salah satu dari musabbah dan musabbabih tidak disebut, itu masuknya isti'arah. Contoh tadi. Contoh. Ja'al asad. Apa di situ? Nah dia isti'arah, dia bukan tasbih. Karena kalau tasbih mana musabbah? Nggak ada kan?
Atau khatabal asad 'alal mimbar. Singa podium sedang ya. Secara arti tasbihnya itu kesempurnaan di Iya, dia lebih dari sisi tasbih, bahwa dia lebih daripada tasbih. Hatta tasbih balik. Cuman tasbih balik itu kan masih ada musyabahnya, anta asad. Tapi kalau ini ja'al asad atau khatabal asad, dia seakan-akan kita mentasbih khotib ini dengan asad, cuman khotibnya kan nggak disebut. Hanya saja disebutkan min lawazimihi, ja'a, khataba. Nanti di bab isti'arah insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.